KPU mulai distribusi logistik pilkada di Kepulauan. 2 kapal pencuri ikan ditangkap KKP. Gubernur Sulut lepas kirap siswa Satdik 4 Likupang. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, edisi hari ini Kamis 21 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Yanemi Kesingal, inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Saudara, informasi yang pertama, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Kenli Poluan menyampaikan bahwa distribusi logistik pilkada mulai dilakukan dengan prioritas ke pulau terluar. Hal ini disampaikan Poluan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bersama sejumlah media di Manado, Sulawesi Utara. Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan distribusi logistik pilkada di sejumlah pulau terluar di 3 kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenli Poluan dalam keterangannya saat pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bersama sejumlah media di Manado, Rabu siang menyampaikan distribusi logistik di sejumlah pulau terluar mulai dilakukan secara bertahap sejak tanggal 19 November. Distribusi logistik pilkada di sejumlah pulau di Kabupaten Talaut, Sangihe, dan Sitaro yang merupakan wilayah perbatasan dan masuk wilayah pulau terluar menjadi prioritas sebagai upaya memastikan logistik pilkada tiba sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024. 2 kabupaten kepulauan, yaitu Sangihe dan Talaut, itu mulai melakukan distribusi. Dan tadi malam itu Kabupaten Sangihe itu mendistribusikan dan hari ini ke 3 kecamatan di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terdepan di sana. Dan mulai tanggal 21 ya, KPU Talaut juga akan mendistribusikan sampai ke Miangas. Dan 2 kabupaten itu menggunakan KRI dari TNI Angkatan Laut untuk melakukan distribusi di pulau-pulau terluar atau pulau-pulau terdepan. Distribusi logistik pilkada di pulau-pulau terluar menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut dan ada juga menggunakan kapal milik Polair. KPU memastikan distribusi logistik pilkada melalui jalur laut turut diawasi pihak Bawaslu dan Kepolisian untuk memastikan logistik pilkada aman dan tiba di lokasi tujuan tanpa kerusakan. Sementara itu, Poluan menambahkan distribusi logistik pilkada di wilayah daratan akan dilakukan 1 hari sebelum tanggal 27 November 2024. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Lembaga Indonesia Observer merilis hasil survei terbaru Pilkada Manado. Dalam survei ini, pasangan calon Andre Ango dan Richard Sualang unggul 54,84%, disusul pasangan calon lainnya. Indonesia Observer merilis hasil survei untuk Pilkada Kota Manado 2024. Dari hasil tersebut, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado nomor urut 1 Andre Angau Richard Sualang unggul dengan 54,84%. Sementara paslon nomor urut 3 Jimmy Rimbarogi Ivan Lumentut di angka 32,95%, diikuti paslon nomor urut 2 Beni Parasan Bobi Daud 6,78% dan paslon nomor urut 4 Audi Karamoy Luki Datau 0,39%. Indonesia Observer ini adalah salah satu lembaga survei lokal yang eksis. Lembaga ini dipercaya hasilnya akurat karena di Pilkada Manado sebelumnya, survei Indonesia Observer hanya beda tipis dengan hasil dari Komisi Pemilihan Umum.
Untuk waktu survei dari Indonesia Observer ini dilakukan sejak 6 sampai 9 November 2024 dengan teknik sampling multi-stage random dan populasi masyarakat pemilih tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah responden 516 orang serta margin error 4,00% pada tingkatan kepercayaan 95%. Sampling ini menggunakan populasi angka DPT Pilkada 2024 yakni 342.524 jiwa dan bukan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Manado. Pasangan calon AARS juga mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah Kota Manado selama menjabat dengan tingkat kepercayaan di angka 62,40%. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Jimmy Rimbarogi, calon wali kota Manado nomor urut 3, melakukan kampanye di Kelurahan Malaleng 1 di hadapan ratusan pendukungnya. Dari 10 program unggulannya, Imba berjanji untuk mengutamakan membongkar portal parkir pasar Bersehati. Calon wali kota Manado nomor urut 3 Jimmy Rimbarogi melakukan kampanye dialogis di Kelurahan Malaleng 1 Manado beberapa waktu lalu. Di hadapan warga Malaleng 1, mantan wali kota Manado ini terlihat memaparkan 10 program unggulannya. Imba yang didampingi istri beserta Ketua DPD Partai Nasdem Kota Manado, Vicky Lumentut, beserta istri ini melakukan orasi dengan gayanya yang belak-belakan dan terbuka, menyampaikan bahwa dirinya akan membuat Kota Manado kembali pada masa kejayaannya seperti dahulu. Imba juga terpantau mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah saat ini. Salah satunya pemberlakuan portal parkir di Pasar Bersehati yang dianggap sangat memberatkan tidak hanya warga Kota Manado, namun juga para pedagang pasar. Dia berjanji akan langsung membongkar portal tersebut jika terpilih sebagai wali kota Manado nanti. Pertama yang kami lakukan saat kami terpilih, mencabut portal di pasar-pasar dan membuka pasar 1 kali 24 jam. Jadi kita rasa di Manado ini baliho kami sudah beredar dari Tongkaina sampai Malayang, ada 10 program di situ. Mari masyarakat baca itu dan itu kami akan lakukan kalau kami terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota di Kota Manado. Selanjutnya juga kepada warga Manado, Imba berpesan agar tidak ragu untuk memilih dirinya serta selalu menjaga keamanan dan kenyamanan saat pilkada nanti, agar kedamaian Kota Manado tetap terpelihara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, gara-gara lokasi pelaksanaan debat publik terakhir pemilihan wali kota Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu berdekatan dengan rumah salah satu calon wali kota, Paslon nomor urut 3 dari PDI Perjuangan, Nayodo Kurniawan, walk out keluar dari lokasi pelaksanaan debat. Awalnya debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu yang digelar KPU Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada Sabtu pekan lalu 14.00 WITA di kantor DPRD Kota Mobagu berjalan aman dan lancar. Namun saat sesi kedua berakhir, tiba-tiba calon wali kota Kota Mobagu nomor urut 3 dari PDI Perjuangan, Nayodo Kurniawan, melakukan aksi protes kepada KPU dan langsung walk out bersama massa pendukungnya dari dalam ruangan debat. Padahal debat publik belum berakhir. Aksi walk out yang dilakukan Nayodo Kurniawan berpasangan dengan Sri Tanti Angkara yang berhalangan hadir karena sakit. Dipicu oleh lokasi debat yang berdekatan dengan rumah salah satu paslon, penataan tempat pasangan calon berdiri tidak sejajar, serta surat protes yang dilayangkan tidak ditanggapi oleh Komisioner KPU, sehingga Nayodo Kurniawan bersama massa pendukungnya memilih walk out atau keluar dari dalam ruangan debat karena dinilai KPU tidak netral. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Mobagu Miss Hartmanopo mengatakan, proses debat ini telah disepakati bersama penghubung pasangan calon melalui 3 kali rapat koordinasi, termasuk melakukan gladi bersih sebelum debat publik dimulai. Tadi apa yang terjadi di dalam wujud protes dari pasangan NKSEA tentang diskriminasi, mulai dari surat layangan protes kami diindahkan tidak diindahkan oleh penyelenggara, posisi juga kami berdiri tempat sangat terlihat menurut analisa seluruh tim pemenangan bahwa sangat diskriminasi. Mulai dari tempat pelaksanaan kami sudah melakukan protes bahwa tempat pelaksanaan ini walaupun ini rumah rakyat
tapi sangat berdekatan dengan rumah salah satu pasangan calon. Di mana di satu sisi di rumah pasangan calon lain ada mobilisasi massa. Nah, ini yang membuat kami bukan tidak menghargai tahapan ini. Sudah 3 kali kami lakukan rakor. Kami diskusikan dengan pasangan calon yang itu diwakili oleh penghubung paslon ataupun LO. Termasuk tadi jam 10 sampai dengan jam 1. Sebelum jam 1 kami lakukan gladi bersih untuk memastikan semua tahapan, semua langkah-langkah persiapan pelaksanaan debat itu sudah fix. Sampai dengan tadi itu tidak ada protes. Begitu juga sampai dengan segmen pertama selesai. Soal tadi di segmen kedua ada salah satu pasangan calon yang merasa keberatan dan memilih untuk tidak melanjutkan, kami menghargai proses itu. Prinsipnya bahwa pelaksanaan debat tetap akan dilaksanakan, tetap kami lanjutkan, itu pun sudah kami lakukan koordinasi dengan KPU Provinsi soal keberatan, soal sikap dari pasangan calon nomor urut 3 untuk tidak melanjutkan. Meskipun debat publik terakhir diwarnai aksi walkout, namun tidak mempengaruhi jalannya debat publik yang berjalan dengan aman dan lancar hingga akhir. Dengan pengawalan ekstra ketat aparat kepolisian Polres Kota Mobagu dibantu TNI dan Brimob. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi melakukan pengecekan kesiapan anggota Polri di daerah kepulauan di perbatasan negara Republik Indonesia. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi melakukan kunjungan kerja ke Polres Kepulauan Sitaro Sabtu sore dengan menggunakan kapal milik Pol Airut Polda Sulawesi Utara. Kapolda bertemu langsung dengan jajaran Polri, juga ikut dihadiri para TNI di Kepulauan Sitaro. Dalam kebersamaan, Kapolda Sulut ikut menari bersama jajaran di Mapolres Sitaro di Kelurahan Paseng. Terkait kedatangan Irjen Pol Royke Harilangi, menyampaikan perihal kedatangannya untuk memastikan kesiapan pengamanan jelang pemilihan serentak pada 27 November nanti. Kapolda memastikan akan ada perbedaan pola pengamanan di daerah daratan dengan daerah kepulauan dan memastikan akan ada bantuan personil bagi Polres yang ada di kepulauan. Setiap pola pengamanan masing-masing wilayah itu pasti berbeda, tapi tidak signifikan. Nah, pola yang ada di sini kan sesuai dengan eskalasi perkembangan situasi. Nah, saya melihat tadi juga dan juga laporan satuan dari Bapak Kapolres ini menunjukkan bahwa situasi di Sitaro ini kondusif. Saya mohon bantuan semua komponen masyarakat supaya dalam pola pengamanan pilkada ini bisa terlaksana dengan aman, damai, sejuk, dan tentunya bahagia. Karena ini kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan harus gembira. Kapolda juga mengajak masyarakat di Sitaro untuk ikut membantu menjaga keamanan bersama Polri sehingga pilkada damai bisa diwujudkan dan masyarakat bisa merasakan pesta demokrasi dengan rasa aman dan tertib. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, debat publik kedua pemilihan Bupati Bolang Mongondo Timur yang kedua berlangsung ricuh. Meski telah dilaksanakan di kota Manado yang berlokasi jauh di luar daerah Boltim, namun masa pendukung kedua paslon tetap saling ejek yang memicu kericuhan dan saling baku pukul sebelum debat dimulai. Kericuhan terjadi antara pendukung dari dua paslon pemilihan Bupati Bolaang Mongondo Timur yang tumpah ruah di lokasi debat publik kedua Pilbub Boltim di Hotel Peninsula Manado pada Senin pagi. Masa pendukung dua kubu paslon Pilbub Boltim tersebut terlihat saling baku pukul setelah sebelumnya saling memanasi dan saling ejek sehingga terjadi kericuhan sebelum debat publik kedua Pilbub Boltim dimulai. Proses pilkada di Bolaang Mongondo Timur antara paslon nomor urut 1 Oscar Manopo dan Argo Sumaiku dan paslon nomor urut 2 Sam Syahrul Mamonto dan Rusmin Mokago ini memang terbilang cukup panas dan rawan kericuhan sehingga pihak KPU Boltim memilih untuk melaksanakan debat publik kedua ini di luar dari daerah Boltim, yaitu di Kota Manado pada Senin 18 November 2024. Meski demikian, kericuhan tak pelak terjadi akibatnya banyak massa pendukung yang berkumpul di lokasi debat publik kedua di Kota Manado. Memang untuk pelaksanaan debat kita sengaja memilih Manado biar dilaksanakan di Manado sebab pertimbangannya kita adalah produktivitas wilayah. Namun massa atau pendukung yang hadir juga pada hari ini memang di luar dari
prediksi kita, sebab mereka datang secara inisiatif mungkin tanpa ada diarahkan begitu. Tapi kita juga kaget tadi pagi jam 7 masa sebanyak di sini, sehingga masa yang datang hari ini memang di luar dari prediksi kita. Dari kami Komisi Pemilihan Umum Pulau Timur mengimbau kepada masing-masing pendukung tetap menjaga kondisivitas, menjaga ketertiban pelaksanaan debat pada hari ini. Sebab kita yang datang di tempat ini adalah kita semua bersaudara, semua bersaudara yang ada di Pulau Timur datang ke Manado untuk mengikuti dan menyaksikan debat, bukan datang untuk melakukan pertikaian di sini. Ratusan personil polisi dari Polres Boltim bersama puluhan personil TNI yang dibantu puluhan personil dari Polres Manado terlihat turut mengamankan kericuhan ini. Debat akhirnya dilanjutkan saat situasi sudah mulai kondusif. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi 2 kapal pencuri ikan ditangkap KKP Bitung akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi. Informasi selanjutnya, Polda Sulawesi Utara melaksanakan program makan siang gratis bagi siswa-siswi di 4 sekolah dasar di Kota Manado. Pelaksanaan program makan siang ini turut dipantau Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi melakukan kegiatan sosialisasi dengan membagikan makanan siang bergizi kepada ribuan murid di 4 sekolah dasar yang ada di Kota Manado, yaitu SDN Malalayang, SDN 124, SDN 11, dan SDN 6 di Sarapung. Dalam pelaksanaan ini ada sekitar 2.000 kotak makanan yang dibagikan. Makanan dikemas dalam sebuah kotak plastik yang diisi nasi, ayam kecap, sayur kol, potongan buah pepaya, telur rebus, dan sekotak susu. Sebelum dikonsumsi, makanan diperiksa oleh tim BPOM Manado untuk menjamin agar makanan tersebut layak dikonsumsi oleh para siswa. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta orang tua yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kapolda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polda Sulut terhadap program pemerintah yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah pondasi utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan. Saya ada di SDN Malalayang ini bersama siswa-siswi SDN Malalayang. Kami Polda Sulawesi Utara dan seluruh jajaran ini melaksanakan kegiatan dalam rangka program Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu makan siang bergizi bersama anak-anak sekolah dasar, dan ini merupakan kegiatan kami sampai ke tingkat Polsek, Polres. Nah, tujuannya tentunya dalam kegiatan makan siang bergizi ini adalah supaya nanti generasi penerus, ini kan anak-anakku ini, adik-adikku ya, nanti akan menjadi generasi penerus bangsa, sehingga mereka harus sehat, kuat, pintar, sehingga menjadi generasi yang unggul. Kapolda menekankan bahwa perhatian terhadap gizi anak sangat penting, terutama pada usia sekolah dasar. Pada tahap ini, anak-anak sangat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, berkunjung ke Sitaro, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi apresiasi kinerja Polres dalam penanganan kasus berpotensi tindak pidana korupsi di Kepulauan Sitaro. Ia memastikan proses hukum harus bermuara pada penetapan tersangka jika terbukti. Kedatangan Kapolda Sulut ke Sitaro ikut mengapresiasi kinerja Polres Sitaro dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi. Diketahui saat ini Polres Sitaro sudah memanggil puluhan pejabat pemerintah serta kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk dimintai keterangan maupun klarifikasi terkait laporan dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah.
Kapolda Sulut kepada sejumlah media memastikan semua proses hukum yang dijalankan ini tidak ada unsur lain khususnya dikaitkan dengan situasi politik. Dia memastikan Polri hanya menjalankan perintah sesuai dengan program dari Presiden Prabowo Subianto dalam hal penindakan kasus korupsi di semua wilayah di Indonesia. Ia juga mendukung dalam penetapan tersangka ketika proses hukum atau pemeriksaan telah mendapatkan bukti cukup menjerat para pelaku. Ya, saya harus angkat jempol ya, dan saya berterima kasih kepada jajaran Polres, dalam hal ini Bapak Kapolres dan jajaran dalam penanganan kasus korupsi. Nah, karena ini kan merupakan rangkaian daripada program atau misi Bapak Presiden Republik Indonesia dalam Asna Cita, dalam program ke-7. Jadi sekali lagi, penanganan Tipikor ini adalah merupakan rangkaian daripada program tersebut. Tidak ada kaitan dengan hal-hal lain. Jadi namanya penanganan kasus hukum, kita akan proses tuntas sampai penentuan tersangka. Gitu. Jadi proses hukum ini akan berkelanjutan, apalagi ini merupakan rangkaian daripada program Bapak Presiden. Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap temuan atas dugaan korupsi kepada instansi Polri, dan dia mengingatkan supaya jajaran harus menindak tegas tanpa pandang bulu semua pelaku korupsi yang menyengsarakan masyarakat. Jofri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. 2 kapal nelayan Filipina berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia saat sedang melakukan penangkapan ikan di Laut Sulawesi. Penangkapan kapal pelaku illegal fishing tersebut dilakukan petugas PSDKP Tahuna Kepulauan Sangihe. Barang bukti bersama 7 orang ABK kini diamankan untuk menjalani proses hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI terus melakukan pemberantasan pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. 2 kapal asing kembali berhasil ditangkap KKP melalui kapal patroli Hiu 15 milik stasiun PSDKP Tahuna. 2 kapal nelayan asing jenis panbot itu saat diperiksa tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Indonesia, namun melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah teritorial Indonesia, yakni di Laut Sulawesi bagian utara. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Bayu Suharto, mengatakan para pelaku illegal fishing itu akan dikenakan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 92, Junto Pasal 26 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Kedua kapal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah Indonesia, dan juga ditemukan di atas kapal barang bukti berupa ikan hasil tangkapan, GPS, alat penangkap ikan, kompas, dan juga dokumen dari pemerintah Filipina. Kedua tersangka tersebut saat ini akan dilakukan proses penyidikan dan dikenakan Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 92, Junto Pasal 26 Ayat 1, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 45 Tahun 2009. Ancaman hukuman paling lama 8 tahun dan juga denda paling banyak 1,5 miliar. 2 kapal nelayan asing itu ditangkap pada malam hari di waktu yang berbeda, yakni pukul 11.48 dan pukul 2:30 dini hari. 2 kapal tersebut langsung dikawal petugas PSDKP Tahuna menuju Pelabuhan Tahuna. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, kapal perang milik negara tetangga Filipina sandar di dermaga Lantamal 8 Samuelanguyu, Kota Bitung. Kedatangan kapal perang tersebut dalam rangka kegiatan Korpat Filindo 38 tahun 2024 dan portal visit Trilateral Maritim Patroli TMP Indo-Malvi 2024. Kedatangan kapal korvet kelas Jacinto milik Angkatan Laut Filipina di dermaga Samuelanguyu, Kota Bitung merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Korpat Filindo ke-38 tahun 2024 dan portal visit Trilateral Maritim Patroli TMP Indo-Malvi 2024. Kedatangan kapal perang tersebut disambut dan Lantamal 8 yang diwakili Wadan Lantamal 8.
Komandan kapal perang Filipina Kim John Avop mengatakan kegiatan ini sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk menjaga keamanan area perbatasan. I think both will benefit of this Corpat building because we are patrolling our territorial defense, particularly of the maritime sector 1, 2, 3, 4 of our borders. Jadi dua-duanya baik itu dari TNI AL maupun juga dengan Angkatan Laut Filipina akan sangat menguntungkan karena itu akan mengamankan area perbatasan baik itu sektor 1, 2, dan 3. Kegiatan ini juga dapat memperkokoh hubungan diplomasi antara Indonesia dan Filipina. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Gubernur Sulut lepas kirap siswa Satdik 4 Likupang, informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe didampingi Komandan Kodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah melepas kirap siswa Satuan Pendidikan 4 Likupang dari halaman kantor Gubernur pada Rabu pagi. Sebanyak 100 siswa yang akan mengikuti pendidikan pertama Tamtama di Satuan Pendidikan 4 Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodik Latal dilepas oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dalam upacara penyambutan dan pelepasan di halaman kantor Gubernur. Upacara penyambutan dan pelepasan siswa Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan 44 Gelombang 2 ini turut dihadiri oleh Komandan Kodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Almansyah, Pejabat Utama Lantamal 8 Manado, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Oli Dondo Kambe menyampaikan harapannya agar siswa Dikmata yang akan menempuh pendidikan bisa belajar dengan semangat, disiplin, dan bertanggung jawab, terutama dalam tugas ke depan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Gubernur Sulawesi Utara juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Laut yang telah membangun Satuan Pendidikan 4 Likupang untuk menjadi tempat mempersiapkan prajurit TNI Angkatan Laut yang siap mengamankan kedaulatan negara. Kami juga berterima kasih karena ditempatkan di Likupang, karena kita tahu posisi Likupang itu ada di pesisir laut, kedua menjadi salah satu destinasi 5 pariwisata prioritas. Dan tentunya dengan adanya tempat pendidikan prajurit Angkatan Laut di sana, ini menjadi buffer zone juga ke depan untuk menjaga keamanan yang ada di sekitar Likupang. Jadi hal-hal ini sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Utara dan rakyat Sulawesi Utara. Kita akan mendidik 100 orang. Awal ini tahap ini 100 orang. Harusnya kita akan 100-100-nya dari Manado dan sekitarnya. Tapi ada juga yang nilainya mungkin melebihi dari standar sehingga tidak dididik di sini tapi langsung dididik Surabaya untuk proyeksi satuan-satuan yang lebih diutamakan karena standarnya lebih bagus. Ke depan tentunya yang paling kita perlukan karena ada Satuan Pendidikan Angkatan Laut di sini, tentunya kita membuka peluang yang selebar-lebarnya kepada para pemuda Sulawesi Utara dan sekitarnya khususnya untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Adapun 100 siswa ini akan menjalani pendidikan Dikmata Perdana di Satdik 4 Likupang yang langsung dibawa koordinasi Kodik Latal. 100 calon prajurit TNI Angkatan Laut ini akan menempuh pendidikan selama 6 bulan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap peningkatan pariwisata Sulawesi Utara, mahasiswa Politeknik Negeri Manado jurusan Administrasi Bisnis menggelar kegiatan pembuatan video promosi pariwisata yang berlangsung di Desa Pulisan Likupang belum lama ini. Pantai Pulisan yang merupakan salah satu surga tersembunyi yang terletak di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minas Utara, menyimpan keindahan panorama alam dan wisata bahari yang menakjubkan. Sejak pertama kali dibuka untuk umum, Pantai Pulisan menjadi pilihan utama para wisatawan dalam menghabiskan waktu luang.
Namun akibat dampak pandemi COVID-19 dan dengan dibukanya destinasi-destinasi wisata baru di kawasan ekonomi khusus Likupang, tingkat kunjungan bahkan minat wisatawan mengalami penurunan sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat. Hal ini mendapat perhatian dari mahasiswa administrasi bisnis Politeknik Negeri Manado dengan melakukan kegiatan seperti melestarikan terumbu karang, bersih-bersih pantai, bahkan membuat video promosi lewat digital marketing. Selain promosi wisata, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk peduli akan keberlangsungan destinasi wisata unggulan yang potensial guna membantu perekonomian masyarakat, khususnya pelaku-pelaku UMKM. Hal ini mendapat respon positif dari pemerintah dan masyarakat Desa Pulisan karena merasa terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan efektif dalam meningkatkan kembali minat wisatawan untuk berkunjung dan mempromosikan pariwisata, tidak hanya Pantai Pulisan saja, namun juga destinasi-destinasi wisata lainnya di Sulawesi Utara. Aldi Paskual, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, ribuan masyarakat Jawa Tondano atau yang lebih dikenal dengan Jaton, pada beberapa waktu lalu melaksanakan fun run di kawasan Megamas Manado. Kegiatan ini juga sekaligus pencanangan Festival Budaya Jaton yang akan digelar pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Kota Manado menjadi tuan rumah Festival Budaya Jawa Tondano atau Jaton 19 2025. Rangkaian Festival Budaya Jaton 19 2025 sendiri sudah dimulai. Peluncuran Festival Budaya Jaton 2025 ditandai dengan jalan sehat dan olahraga bersama di kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara pada beberapa waktu lalu. Ribuan anggota kerukunan Jawa Tondano Indonesia dari Manado dan berbagai cabang di Sulawesi Utara mengambil bagian dalam kegiatan ini. Peluncuran ditandai pemukulan rebana oleh penjabat sementara Wali Kota Manado, Clay Dondo Kambe, Ketua KKJI Ismail Maskromo, dan para tetua masyarakat Jaton. Ismail mengungkapkan Festival Budaya Jaton rutin digelar dan pada tahun 2025 nanti untuk pertama kalinya digelar di Manado. Festival Budaya Jawa Tondano tidak sekedar perayaan budaya, tapi juga menjadi simbol bahwa Sulawesi Utara adalah provinsi yang rukun dan toleran. Baik, terima kasih. Jadi dengan terlaksananya launching hari ini, diharapkan seluruh panitia ini akan menyiapkan kegiatan hari hanya yang akan dilaksanakan di bulan Juni nanti tahun 2025. Itu hal-hal yang mendatangkan semua kontingen dari seluruh daerah itu, dari akomodasi, konsumsi, dan kesiapan lokasi pelaksanaan itu yang kami akan siapkan. Tentunya ini tidak lepas semua daripada pendanaan, dan ini akan diupayakan oleh panitia, dan mudah-mudahan dengan doa tentunya kami akan supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Karena ini Allah setelah di launching pada hari ini, insya Allah kita merencanakan untuk pelaksanaan di tahun depan tanggal 27 sampai 29 Juni 2025 bertepatan dengan hari libur sekolah. Jadi harapannya 3 hari. Harapannya semua warga Jaton yang ada di Indonesia Timur ini bisa berkumpul di sini untuk silaturahmi dan juga menjaga atau melestarikan budaya Jaton, merupakan warisan dari leluhur kita. Ya. Pak, selain daerah kalau yang terdata saja. Kita ini sudah sebagian besar Indonesia itu merupakan tempat merantaunya ya, para warga Jaton. Ya. Dari Sabang sampai Merauke saya kira. Ya. Festival Budaya Jaton akan digelar pada 27 hingga 29 Juni 2025. Pihaknya memastikan para peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain basar budaya, aneka lomba dan atraksi akan digelar di kawasan Megamas. Berbagai lomba budaya Jawa Tondano itu diantaranya lomba hadra, salawat Jawa, tari dana-dana, kamra, damas, roda kreasi, roda tradisional, hingga lomba bertutur bahasa Jaton. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Alzheimer Indonesia belum lama ini melaksanakan sosialisasi dan pemeriksaan penyakit pikun bagi puluhan lansia yang berada di Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Puluhan para lanjut usia atau lansia yang ada di Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara mengikuti sosialisasi pencegahan dini Alzheimer atau kepikunan bagi lansia.
merupakan wadah bagi masyarakat yang berusia lanjut untuk bisa bersama-sama mengembangkan diri, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan kesehatan. Alzheimer Indonesia akan selalu mendukung program-program untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan tertentu akibat penuaan. Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, puluhan lansia ini mengikuti senam. Bagaimana tanggapannya? Oke, jadi dengan kegiatan saat ini dari tanggapan kami dari pemerintah desa tentu sangat bangga dan sangat senang sekali untuk kegiatan saat ini boleh dilakukan di Desa Talawan, khususnya untuk bagi para lansia bapak ibu yang ada di Desa Talawan. Ini berterima kasih bagi seluruh yang sudah bekerja sama untuk pelaksanaan ini, terlebih khusus pemerintah yang ada baik dari provinsi maupun kabupaten yang terus memperhatikan para lansia. Luar biasa, antusias, karena memang selama kegiatan sekolah lansia di Desa Talawan untuk tahun ini belum pernah ada kegiatan yang dilakukan seperti Alzheimer Baking. Jadi memang ini kegiatan pertama yang sangat membantu. Paling tidak tentang daya ingat dari lansia selama kegiatan pertemuan sekitar 5 kali pertemuan bersama dengan Alzheimer. Jadi ada dampak negatif positif untuk para lansia. Sementara itu, Koordinator Wilayah Manado Alzheimer Indonesia, Celi Membunan, mengatakan penyakit demensia atau pikun ini bisa terjadi di semua kalangan umur. Untuk itu, pihaknya akan selalu melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat terkait cara mencegah dan mengatasi kepikunan. Jadi kegiatan hari ini Alzheimer Indonesia bekerjasama dengan sekolah lansia sejak yang di Desa Talawan. Nah, sekolah lansia ini bekerjasama atau maksudnya diprogramkan oleh BKKB dan sebenarnya. Jadi secara intern kami bekerjasama dengan sekolah lansia sejak yang di Talawan untuk melakukan atau memberikan materi berupa edukasi tentang kepikunan. Diharapkan dengan pengetahuan akan Alzheimer, kaum lansia khususnya di Desa Talawan dapat membiasakan diri untuk melakukan berbagai aktivitas untuk menstimulasi otak, aktivitas fisik, menjaga pola makan, dan menjaga kondisi spiritual, karena aktivitas ini dapat membantu seseorang untuk menekan risiko terkena Alzheimer. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Yanemi Kesingal dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.